perjalanan-perjalanan seperti ini sungguh nge-charge semangat saya, nge-charge hidup saya, syukur dan sukacita. Tanah yang subur, pepohonan yang menghasilkan buah kesejahteraan bagi masyarakat. Luar biasa. Ya, aduh, luar biasa sungguh. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita, diri kita masing-masing akrab dengan keheningan. Gereja Katolik sangat dekat dengan keheningan. Anda datang ke gereja, masuk, duduk, dan hening. Bangun tidur ketika doa pagi, ada saat hening untuk membuat rencana hari ini dan mohon berkat Tuhan. Malam hari sebelum tidur, Anda juga menyisihkan keheningan di dalam doa untuk meneliti batin tentang pelanggaran hari itu. Hening. Kita juga biasa dengan rekoleksi dan retret. Rekoleksi dan retret adalah mundur untuk kemudian melihat dalam jarak di satu sisi kebaikan Allah, di sisi lain betapa amburadul seringkali respon kita pada cinta Allah itu. Dan sekarang retret menjadi istilah umum, ya, walaupun mungkin pemahamannya sedikit bergeser. Retret itu pokoknya kumpul, gawe rencana kerja, dan ayo itu mandang menolong-menolong. Tetapi sesungguhnya retret itu atrek, itu berarti mundur. Mundur dari mana? Mundur dari keasikan dan kesibukan sehari-hari. Sehingga ketika kita mundur dan mengambil jarak, seringkali mengambil jarak itu juga tempat. Maka kalau retret itu tidak di tempat yang sama biasanya. Romo yang berkarya di Bedono, kalau retret mengambil waktu dan tempat di lain tempat. Nanti saya Oktober retretnya akan di Mojokerto, ya, supaya mengambil jarak dan kemudian bisa melihat kehidupan di satu sisi adalah Allah yang begitu mencintai, di sisi lain adalah kita yang seringkali berkekurangan dan melakukan pelanggaran. Lalu mendamaikan itu, kita mencoba memperbaiki respon pada Allah yang begitu baik dengan menjalankan firman-Nya lebih tekun dan disiplin. Kurang lebih seperti itu. Dan hari ini firman Tuhan bacaan pertama dari kitab Ulangan itu bercerita. Musa bercerita kepada umatnya tentang iman mereka kepada Allah. Jadi ini semacam syahadat, semacam kredo. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah dulu kita nasibnya sangat buruk. Dulu kita nggugu karepe dhewe. Dulu kita melakukan banyak pelanggaran. Puji Tuhan bahwa kita itu punya Allah yang begitu baik, yang menolong, yang mengerti, yang peduli. Dengan tangan, dengan lengannya yang kuat, Ia membebaskan kita dari perbudakan Mesir. Dan kini kita diajak untuk menyembah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kerangka besar pengalaman bangsa Israel yang menjadi kredo iman kepercayaan kita, selayaknya juga menjadi kredo-kredo kecil kita masing-masing. Karena pengalaman hidup kita pun seperti itu. Orang kurang Gusti Allah itu peduli dan mengerti dan care pada hidup kita yang seringkali juga amburadul itu. Dan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari pertolongan itu dari Allah dan memuncak dalam diri Tuhan Yesus, yang karena keteguhan hatinya Allah berkenan untuk menjadikan Tuhan Yesus menjadi penyelamat, menjadi penebus kita. Dan di antaranya yang menjadi teladan kita adalah keberanian
untuk menghadapi godaan. Ketika berpuasa 40 hari, ketika retret agung 40 hari di padang gurun, dia dengan tegas menolak godaan dan berkenan kepada Allah. Maka poin terakhir dari renungan kita hari ini adalah begini, Bapak Ibu dan saudari-saudara, anak-anakku. Godaan itu bukan dosa. Menyetujui godaan itulah dosa. Maka tentu saja di mana-mana saat kapanpun banyak godaan untuk hidup baik, untuk berdisiplin. Tetapi kemauan untuk menjadikan kita suci itu dari dalam diri. Maka tidak usah marah-marah pada godaan. Kalau Anda berpuasa dan berpantang, kita ada dalam bulan puasa pantang menurut gereja, Anda tidak usah marah ketika ternyata teman Anda yang tidak berpuasa makan bersama Anda, dekat-dekat dengan Anda. Anda tidak usah mencak-mencak di warung karena buka warungnya ketika kita sedang berpuasa. Enggak dong. Kita sendiri justru pada masa puasa dan pantang ini diajak Tuhan untuk mengontrol diri, bukan mengontrol orang lain supaya menghormati saya karena saya berpuasa, karena kamu bisa menggoda saya. Sejauh godaan tidak menjadi dosa. Kalau ternyata itu orang makan dan warung buka marak kita ngiler dan ingin kemudian tak jajan baik, itu yang membuat kita dosa. Bukan warungnya, tetapi kata oke yang ada di dalam diriku yang membuat aku berdosa. Itulah yang dilakukan Hawa, itulah yang dilakukan Adam dan turun-temurun. Maka santai saja, sukacita, tetap bertekun selama retret agung ini, mencoba mengerti dan merasakan kasih Allah yang sedemikian besar pada kita. Sebagaimana bacaan pertama yang menutup homili ini saya bacakan. Pada waktu itu Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ihwal persembahan. Kenapa sih orang Israel mempersembahkan hidup dan mempersembahkan banyak hal sebagai persembahan kepada Allah dalam upacara-upacara kurban syukur? Alasannya begini. Imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkan di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini. Bapakku dulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat, Tuhan membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan.
suasana pagi di gereja Betono. Ada kabut. Ini orang pulang misa pertama yang jam 6 dan sekarang jam 7 kurang 5 menit sudah bubaran. Nanti ada misa lagi jam 8 untuk misa yang kedua. Salam dari Betono.